Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berpijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang semesta akan berikan ya. Aku akan serahkan kepada semesta kali ini pesan apa yang semesta ingin berikan ke kamu. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Nine of Pentacles, Two of Swords, Two of Pentacles, Seven of One, Seven of One, High Priestess, kalau aku lihat selama ini kamu sudah cukup berjuang keras dengan dirimu ya. Aku lihat di sini kamu benar-benar pekerja keras banget, dan saat ini adalah masa-masa dimana kamu mulai menikmati keberhasilan kamu secara finansial ya. Kamu mencapai prestasi yang memang layak didapatkan ya, karena selama ini kamu benar-benar berjuang banget dengan keadaan finansialmu. Saat ini kamu sedang mendapatkan kenyamanan secara finansial, mendapatkan rasa kepercayaan diri, kedisiplinan diri ya. Kamu saat ini ya udah menikmati kenyamanan finansialmu. Aku lihat di sini kamu sudah mulai merasakan hasil dari jerih payahmu selama ini. Terus itu juga aku lihat di sini kamu ingin memberikan suatu perlindungan dalam hubungan kalian secara fleksibilitas, kemandirian dan dukungan secara ambisi ya, dengan komitmen kalian. Jadi aku lihat memang ada keinginan kamu untuk membuat hubungan ini stabil. Ingin adanya hubungan ini tuh penuh dengan kemandirian, dukungan ya. Mungkin kamu memiliki pasangan yang sama-sama berfokus pada materi, tapi mungkin pasanganmu ini secara materi itu belum stabil. Nah, kamu ingin membantu dia atau mendukung dia ya, agar dia bisa fokus kembali pada hubungan kalian gitu. Kalau di sini ya kamu ingin memberikan dukungan kepada dia untuk bisa semangat ya, menjalani karir dia, sehingga keuangan dia juga ikut membaik dan bisa akhirnya fokus lagi ke percintaan kalian. Terus juga aku lihat di sini karena mungkin selama ini kamu selalu yang memberikan waktu luang ya untuk dia, kamu selalu yang berkorban untuk dia, kamu yang selalu menghargai dia, memperhatikan dia selama bertahun-tahun. Tapi nampaknya si dia ini orang yang mungkin secara pergerakan itu lambat gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan pun nggak cepat terjadi, atau dia lama gitu ya bisa menuai hasil dari kerja kerasnya seperti itu. Jadi sehingga hubungan kalian itu nggak seimbang, nggak stabil gitu ya. Banyak sekali halangan rintangannya. Dan aku lihat di sini kamu adalah wanita kuat yang mandiri ya. Atau mungkin di sini energimu feminim, kalau bukan wanita ya, energimu feminim, tapi kamu kuat, orangnya mandiri.
Terus itu kamu orang yang menarik, modis, cerdas, anggun, berwibawa. Ya, aku lihat di sini. Dan mungkin bisa jadi kamu mungkin usianya lebih tua dari dia, atau mungkin dia yang usianya lebih tua dari kamu. Intinya kalian tidak seumuran ya. Aku lihat di sini kamu dengan dia itu bukan seumuran. Ada seseorang di sini yang sedang mengalami pergumulan secara emosional ya, tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian ini. Ya, jadi saat ini ada seseorang di sini, entah kamu atau dia, sedang bimbang untuk mengambil suatu pilihan. Ya, karena aku lihat sepertinya dia yang kayaknya lagi bimbang untuk mengambil suatu pilihan, karena dia merasa kayak saat ini tuh dia sedang terbebani. Ya, ada rasa takut atau kecemasan yang dia rasakan saat ini sehingga secara emosional dia ini menjauhkan diri dari kamu ya. Dan ternyata rasa takut atau kecemasan yang terjadi di diri dia itu karena memang ada suatu masalah di hubungan kalian, dan dia kayak belum bisa untuk mengatasi masalah itu. Dia belum bisa menemukan solusinya, gimana caranya untuk mengatasi masalah di antara kalian, sehingga dia menarik diri gitu ya. Jadi nggak leluasa gitu loh berinteraksi dengan kamu. Terus juga aku lihat di sini dia ini punya kemelekatan pada kesulitan hidup atau kepahitan hidup atau kecemasan hidup, sehingga ini juga yang menjadi faktor kenapa dia menutupi masalah hubungan kalian tanpa menanganinya, dan ya tiba-tiba menghilang aja gitu ya. Dia lebih memilih untuk menghilang, mengakhiri saja masalah-masalah itu tanpa menyelesaikan masalahnya, sehingga ada suatu permusuhan atau ada suatu rasa kesal darimu ya, rasa kesal darimu. Dan aku melihat bahwa situasinya sekarang tuh kamu memilih untuk udah deh, aku pengen damai-damai aja dalam hidup gitu ya. Aku lihat di sini kamu pengen damai-damai aja dengan hidup dan realistis ya, ingin realistis aja dengan situasinya, karena kamu merasa sudah cukup berjuang gitu dengan hubungan ini. Kalau misalkan dia nggak mau memperjuangkanmu, ya sudahlah gitu ya. Aku lihat di sini dan nampaknya di sini kayak entah ini kamu atau dia kayak seperti dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan kalian ya. Ada seseorang di sini kayak yang dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan pekerjaan kalian ya. Kalian kayaknya sibuk banget ya, aku lihat di sini. Entah siapa di sini sampai-sampai kurang istirahat ya, karena terlalu mencoba untuk bertanggung jawab ya, sampai-sampai kehilangan kendali ya untuk tubuh sendiri. Aku lihat di sini kalian sulit mengatur waktu, energi ya, sumber daya kalian gitu. Kayaknya kalian ada yang capek banget di sini, terlalu ngejor kerjaan banget aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini kayak kalian itu diburu-buru waktu gitu loh, kayak diburu-buru kerjaan kayak gitu ya. Terdesak banget aku lihat di sini. Bagi kamu siapapun di sini, entah ini dia atau kamu, sebaiknya ini ya, coba prioritaskan istirahat juga. Cobalah untuk tetap luangkan waktu untuk beristirahat, karena aku lihat di sini kayaknya badan kalian capek banget ya. Aku lihat di sini capek banget. Terus itu juga memang di sini menunjukkan bahwa ada seseorang di sini atau mungkin kalian berdua mungkin ya perlu mengambil suatu keputusan penting ya bersama ya, keputusan penting bersama. Mungkin kalian ingin memiliki suatu tujuan-tujuan hidup kalian ingin mencapai atau segera mendapatkan apa yang gini, kalian itu punya target, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya rumah, pengen punya mobil ya, pengen punya ini, pengen punya itu ya. Jadi makanya di sini kalian itu benar-benar kerja keras banget karena ingin mencapai target itu ya. Ada target atau ada keinginan yang ingin segera kalian capai, makanya di sini kalian pontang-panting banget kerjanya, baik kamu ataupun dia.
Nah, salah satu di antara kalian ini mungkin ada yang sampai mengambil jalan pintas. Mungkin ada yang sampai apa ya, berhutang gitu ya, berhutang. Tapi yang satunya mungkin ya tetap kerja keras saja gitu. Nah, bisa jadi kalau aku lihat saat ini dia memang perlu memutuskan bagaimana hubungan ini akan berkembang ke masa depan. Gitu ya. Makanya di sini dia jadi bingung dan masih bingung gitu. Dia pengen punya sesuatu dan dia juga punya hutang, tapi juga dia harus mikirin hubungan ini mau dibawa kemana gitu loh. Jadi rancu ya. Jadi bingung dia harus mana yang perlu dia prioritaskan. Jadi kalau aku lihat mungkin saat ini tuh dia sulit untuk menjaga keseimbangan hubungan kalian gitu ya, karena memang sebenarnya dia menganggap hubungan ini tuh penting sebenarnya ya. Dia tuh menganggap hubungan ini penting, kamu tuh orang terpenting dalam hidupnya. Sebenarnya dia menganggap itu. Tapi dia kayaknya ada yang membuat dia harus bisa harus bisa melihat prioritas dulu gitu loh. Dia harus bisa memberikan ruang untuk hubungan kalian dulu, karena ya ternyata aku lihat di sini memang masih ada kayak hutang gitu kan, harus segera dibayar, atau target yang memang ingin segera dia wujudkan seperti itu, sehingga dia kayak nggak bisa gitu menyeimbangkan antara hubungan, pekerjaan, kewajiban dia ya. Karena kalau aku lihat di sini dia benar-benar stres saat ini tuh ya. Dia nggak bisa, orangnya tuh nggak bisa multitasking gitu loh ya. Orangnya nggak bisa kalau misalkan mau kerja dulu, fokusin dulu, selesain dulu gitu targetnya, pekerjaannya dulu, itu selesain dulu pekerjaannya, baru nanti kalau udah aman anteng kerjaannya, baru nanti bisa fokus ke kamu kayak gitu. Dia nggak bisa kalau misalkan fokus ke hubungan, fokus juga ke karir itu ya, nanti terbengkalai gitu. Nah, itu yang saat ini dia rasakan. Jadi kalau aku lihat saat ini dia tuh benar-benar stres ya. Semuanya butuh kerja keras ya, menghargai hubungan, tapi juga dia nggak bisa mengabaikan pekerjaan. Kalau dia harus fokus dengan pekerjaan, otomatis dia mengabaikan kamu. Sedangkan kamu juga punya perasaan, kamu juga nggak suka diabaikan seperti itu ya. Jadi aku lihat saat ini tuh dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Dan juga kalau aku lihat di sini tuh kayak entah ini dia atau kamu yang sedang mengambil suatu batasan agar kalian tidak dekat-dekat terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalian itu kayak menunjukkan bahwa sekarang waktunya untuk menetapkan batasan dulu deh, jangan deket-deket dulu deh gitu ya. Entah ini kamu, entah ini dia, karena memang juga situasinya mungkin memang masih ada pihak ketiga yang mempengaruhi. Ada situasi yang membuat pihak lain itu ngerasa nggak nyaman dengan kehadiran hubungan kalian ya. Bisa jadi dari dari eksternal ya, dari keluarga, orang tua, atau mungkin masyarakat ya, atau bahkan mungkin ada orang di sini yang mungkin suka juga sama dia atau sama kamu, yang mencoba untuk menciptakan perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian ya, agar bisa memisahkan kalian seperti itu. Jadi makanya di sini hubungan kalian ini menghadapi banyak sekali tantangan ya, dari hal-hal eksternal lah ya, dari orang-orang ketiga yang menjadi ancaman hubungan kalian. Jadi ini sebenarnya itu kayak ujian lah ya untuk kalian, bagaimana cara melindungi dan mempertahankan hubungan kalian ya. Harus cari caranya gimana gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya tingkat rasa percaya ya gimana ya, gini, insting kalian itu kuat. Kalau aku lihat ya, baik kamu dan dia itu sama-sama memiliki insting yang kuat satu sama lain. Jadi apa yang kamu rasakan itu kayak beneran apa yang dia lakukan gitu loh ya. Jadi kamu dengan dia itu memiliki insting yang kuat,
Sehingga sering sekali menunjukkan kesalahpahaman atau masalah kepercayaan di sini. Ya, karena kamu udah punya insting yang kuat. Kalau misalkan tiba-tiba dia ngeghosting, tiba-tiba dia nggak ada kabar, kamu tuh udah mulai kayak insting kamu tuh berjalan gitu. Waduh, jangan-jangan nih ada orang lain nih, jangan-jangan nih dia begini nih, begitu gitu ya. Jadi karena terlalu kuat insting kalian sehingga menunjukkan banyak sekali masalah tentang kepercayaan. Terus juga aku lihat di sini tuh ada kesulitan juga secara komunikasi ya. Mungkin memang kamu berdealing dengan orang yang memang nggak pandai berkomunikasi, nggak pintar berkomunikasi, entah dalam pengelolaan kata atau dalam apa itu namanya ya, rasa percaya diri berkomunikasinya. Orangnya mungkin canggungan, atau orang misalnya tremor gitu ya. Orang yang apa sih kalau tremor tuh, ya itulah ya, aku lupa kosakatanya. Aduh lupa lah, itu pokoknya intinya dia tremor kalau ngomong sama orang tuh, apa namanya tuh. Nah itu ya. Terus itu mungkin apalah, atau mungkin orangnya pemalu bisa jadi, atau ya intinya dia ini adalah komunikator yang buruk ya. Dia ini nggak pintar berkomunikasi sehingga di sini tuh sering sekali apa ya, ada kata-kata yang mungkin diucapkan oleh kamu atau si dia ini tuh sulit terserap, atau ya ada kesalahpahaman gitu lah ya, salah menafsirkan, atau apa ya, sering kesindir, ngerasa kesindir ya. Ya mungkin bisa jadi, entah mungkin kamu kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, sedangkan dia kan orangnya tuh apa ya, orangnya tuh mungkin pendiam ya. Jadi kalau misalkan kamu ngomong tuh mungkin dia ngerasa kesinggung atau ngerasa gimana, mungkin orangnya memang sensitifan juga gitu ya. Jadi maka dari itu aku lihat juga di sini dia itu kalau misalkan mau mengambil suatu tindakan atau keputusan itu dipikir-pikir banget gitu loh, dipikir-pikir banget. Terus juga orangnya kalau aku lihat di sini kan ada masalah tentang kejujuran ya. Mungkin bisa jadi dia ini orangnya nggak jujur, orangnya itu banyak menyimpan rahasia, orangnya manipulatif, bisa jadi ya. Intinya ada masalah dengan kejujuran ya, sulit mengungkapkan kejujuran ya. Jadi kalau apa ya, kalau mau mengambil keputusan itu banyak banget mikirnya, lama, lebih tepatnya lama banget mikirnya, karena juga dia ingin apa ya, membuat suatu keputusan atau tindakan apapun itu kalau bisa jangan sampai menyakiti kamu gitu loh. Jadi banyak mikirnya kalau aku lihat di sini. Padahal sebenarnya kalau misalkan kalian bicarakan berdua juga kan kalian bisa menemukan ya solusinya. Apa yang kalian mau, apa yang tidak kalian mau, bisa didiskusikan. Kalau ini enggak, dia tuh banyak mikir. Semua dipikirin. Akhirnya ya stres sendiri, frustasi sendiri, bingung sendiri. Makanya di situ ada keraguan. Ya, karena memang terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak mikir. Nah, apalagi ternyata di sini dia ini pernah melakukan suatu kesalahan ya, kesalahan yang kelam dengan kamu ya. Dia pernah melakukan apa ya, bisa dibilang tuh kayak sesuatu yang jahat jahat sama kamu ya. Jadi dia ini dulu itu pernah selingkuhin kamu. Terus itu juga dia kan orangnya tidak jujur ya sama kamu. Terus juga mungkin masih menyimpan mungkin dia selama itu banyak menyimpan rahasia sama kamu. Jadi apapun itu aku lihat sini tampaknya sudah terungkap semua. Nah ini juga yang ada yang dia rasakan, yaitu rasa bersalah sama kamu, rasa menyesal sama kamu, rasa malu sama kamu. Bahkan penyesalan ini dia pendam loh ya.
ada penyesalan yang mendalam dari dia ya, terhadap kamu karena dia pernah melakukan perselingkuhan, berbohong sama kamu, menyimpan banyak rahasia dari kamu, dan ternyata udah ketahuan semua gitu. Jadi dia ngerasa malu banget, merasa bersalah banget sama kamu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga ada The Chariot. Aku lihat di sini kan, aku lihat di sini sebenarnya ada peluang ya untuk kamu bisa mengatur hidupmu. Kamu bisa mengambil kendali dan tanggung jawab untuk mengatur hidupmu. Tapi saat ini aku lihat kamu kayak masih ada keraguan untuk mengambil untuk melakukan suatu perubahan dalam hidupmu. Saat ini sebenarnya peluang untuk berubah itu besar, tapi nampaknya kamu belum memilih untuk melakukan perubahan itu. Kamu sedang menahan diri untuk alasan yang mungkin menurutmu tampaknya bagus ya, tentang sesuatu. Dan aku lihat di sini juga tidak ada yang memaksa kamu, dan kamu juga tidak memaksa siapapun untuk mengambil suatu pilihan gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini aku lihat kamu kayak ingin bersikap kuat dan dinamis aja ya. Kamu ingin bersikap kuat dan dinamis tentang apapun yang terjadi di hubungan kalian sekarang ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu mulai siap dan berani untuk menghadapi tantangan apapun yang terjadi di kemudian hari. Walaupun di sini aku lihat akan ada kebenaran yang terungkap ya, atau mungkin akan menemukan hasil yang ambigu ya. Tapi aku lihat di sini kamu nggak gentar. Karena kalau aku lihat di sini karena ini chariotnya reverse ya. Sebenarnya ini bukan kartu yang menguntungkan bagi kamu. Kalaupun kamu kan sudah dibilang ya, ada peluang untuk kamu berubah, ada peluang untuk kamu mendapatkan sesuatu yang baru ya dalam hidupmu, perubahan secara signifikan. Tapi kalau aku lihat di sini kamu kayak masih menunda untuk melakukan perubahan itu. Karena ini kartunya The Chariotnya reverse, nampaknya ini akan merugikan kamu kalau misalkan kamu tidak mengambil suatu perubahan ini. Kamu ingin tetap menunggu dia, kamu ingin tetap mencari kebenarannya. Maka kesuksesan apapun yang kamu akan dapatkan nantinya, atau kejelasan apapun yang akan kamu dapatkan nantinya, itu akan menjadi suatu kekalahan bagi kamu. Dan usaha yang akan kamu berikan untuk hubungan ini juga mungkin akan gagal ya. Dan karena aku lihat di sini memang kamu kayak memperlambat gitu loh periode perubahan hidupmu, karena kamu memperlambat kontrol atas hidupmu ya. Kalau aku lihat sebenarnya kamu orang yang ambisius terhadap percintaan. Kamu pengen untuk segera adanya komitmen, kejelasan, pernikahan seperti itu ya. Jadi aku tahu di sini kamu orang yang sangat ambisius banget ya untuk agar bisa segera menikah atau memiliki kejelasan dalam hubungan. Tapi walaupun ambisius, kalau The Chariot itu artinya kamu optimis boleh, tapi juga kamu harus dibarengi dengan kesabaran. Karena kalau aku lihat di sini kamu orang itu nggak sabaran, ya, orangnya nggak sabaran. Jadi makanya di sini kamu akan bertindak ya sesuai dengan keinginan kamu, dan kamu melakukannya dengan ya, karena kamu orangnya ambisius ya, kamu orangnya optimis. Jadi kamu melakukannya dengan percaya diri. Kayak ya apapun yang terjadi, mau itu nanti hasilnya menyakitkan atau enggak, yang terpenting adalah aku melakukannya walaupun itu menyakitkan, yang penting aku sudah tahu kebenarannya. Nah, seperti itu aku lihat di sini. Kamu ingin menantang hidupmu, kamu ingin menantang dirimu ya, tapi nampaknya di sini kamu akan tersakiti. Kayaknya kamu akan tersakiti dengan tindakanmu yang sekarang gitu loh.
Karena kamu ini udah diberikan kesempatan untuk pergi dari dia atau memberikan perubahan dalam hidupmu. Kamu bisa mendapatkan peluang baru ya, tapi kamu masih menundanya. Bahkan kamu malah kembali lagi memberikan peluang ke dia untuk mengetahui lebih banyak atau lebih banyak kejelasan tentang hubungan kalian, seperti itu. Dan aku lihat di sini kalian akan mendapati ketidakseimbangan lagi dalam hubungan ya, karena kalian kayaknya butuh upaya tambahan untuk memperbaiki hubungan kalian. Kayaknya benar-benar hubungan kalian ini udah parah sih, udah parah. Jadi kalau misalkan kalian ingin memperbaiki hubungan ini jadi stabil, itu butuh effort yang wah plus banget, sangat butuh effort banget gitu. Jadi karena kamu terlalu optimis ya, kamu ambisius banget ya, nggak bisa mau dilarang gitu. Kalau aku lihat, kalau kamu udah yakin A, maka kamu akan lakukan A. Cuman ya ke depan aku lihat nampaknya kamu akan mendapatkan kekecewaan lagi ya, karena kamu akan menemukan jalan buntu lagi, kamu akan menemukan ketidakseimbangan lagi dalam hubungan ya, aku lihat di situ. Dan kalau misalkan kamu benar-benar memang ingin memperbaiki hubungan ini, benar-benar butuh upaya ekstra, butuh upaya tambahan ya, entah apa yang terjadi nanti ke depannya, tapi kayaknya butuh ekstra kamu mengusahakan hubungan ini bisa terrealisasi. Mungkin juga memang ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian, atau seperti apa ini, sehingga kamu butuh benar-benar ekstra banget loh untuk memperbaiki hubungan ini gitu ya. Queen of Cup, yang pasti gini sih ya, kalau aku lihat dia ini kan dulu sempat mengambil keuntungan dari kamu ya, entah apa yang dia ambil, mungkin bisa jadi keuangan kamu, waktu kamu, perhatian kamu ya, perasaan kamu, cintanya kamu dia ambil. Jadi memang aku lihat saat ini tuh dia kayak ada rasa ketidakpercayaan diri ya, ada ketakutan yang menahan dia untuk bisa mengikuti ritme pergerakan kamu ya. Makanya saat ini tuh dia menghindari kamu, makanya saat ini tuh dia kayak menghilang dari kamu karena dia tidak bisa mengimbangi ritme pergerakannya kamu. Tapi di sini kamu terus-terusan ngejor dia atau terus-terusan maju gitu ya. Jadi energi kamu dengan dia ternyata beda. Aku lihat di sini kalau dia saat ini tuh sebenarnya sebelum dia berani maju sama kamu, dia itu ingin menstabilkan dulu kebutuhan dia, misalkan karir, keuangan, kesiapan mental dia, emosional dia, atau apapun itu yang menurut dia butuh agar bisa mengontrol atau agar bisa membuat hubungan kalian ini seimbang. Kayak gitu, karena kan di sini energi kamu itu cepat ya, kamu itu satset orangnya, sedangkan di sini dia itu lemot, dia itu lambat, dia itu nggak ya, energinya beda lah dengan kamu, dia ini lambat gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kenapa dia nggak ada pergerakan, terus itu juga gampang ragu ya, karena aku lihat di sini dia itu belum percaya diri, masih ada yang membuat dia merasa tidak seimbang dengan kamu gitu. Nah, nih ada Two of Cup. Memang apa ya, perasaan kalian itu hubungan kalian itu tuh sudah tidak seperti dulu lagi ya. Kalau aku lihat di sini sudah mulai hambar ya, hubungan kalian itu sudah mulai apa sih namanya ya, kayak ya hambar gitu loh, sudah mulai kayak nggak bucinan kayak dulu lagi gitu loh ya. Bahkan ya kan dia udah ada sikap menjauh ya dari kamu, tapi sebenarnya walaupun dia menjauh dari kamu ya, ada situasi yang membosankan dan menjauh dari kamu, tapi sebenarnya di sini tuh dia takut akan ditinggalkan kok oleh kamu, cuman memang nggak ada pergerakan aja gitu. Kesetiaan perasaan itu ada, dia masih cinta sama kamu ya,
Bahkan di sini dia menghindari kamu dan tidak mengatakan kita berakhir, kita putus, karena memang dia ini takut kalau misalkan dia ini ditinggalkan oleh kamu atau takut sendirian. Makanya di sini dia kayak tiba-tiba menghilang aja gitu dan fokus dengan diri dia, dengan pencapaian-pencapaian dia. Kalau aku lihat di sini. Cuman kamu kelihatannya memang orang yang nggak sabar, ya. Jadi pengennya sat-set kayak gitu. Nih, kalau aku lihat ya. Kalau aku lihat di sini ada Ace of Wands. Ace of Wands itu menandakan bahwa dia juga pengen kok adanya suatu hubungan yang langgeng dengan kamu, naik ke level yang lebih tinggi dengan kamu, menjalani hubungan ini gitu ya. Enggak apa tuh namanya, enggak gini-gini terus ya, stuck gini gitu. Dia juga pengen kok ada kejelasan di hubungan ini, pengen adanya hubungan yang kuat ya, hubungan yang penuh dengan perkembangan gitu ya. Sebenarnya pengen ada, cuman memang aku lihat memang karakter dia ini orang yang nggak suka dikekang, orang yang nggak suka diatur-atur, orang yang nggak suka didikte. Dia orangnya jiwanya bebas, jadi apa yang dia mau lakukan ya akan dia lakukan. Sama dengan kamu juga orang yang jiwanya bebas, orang yang nggak suka juga diatur-atur. Cuman kalau kamu orangnya itu pengennya sat-set, kalau dia lambat gitu loh ya. Nih, orang yang suka mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, orang yang suka menjalani atau melakukan hal-hal baru ya. Cuman memang energi dia lambat. Kalau energi kamu orangnya tuh kayak pengennya gesit cepet-cepet gitu, kalau bisa cepet selesai gitu loh. Kalau dia enggak. Nah, saat ini itu lagi banyak hal-hal yang sedang dia lakukan. Dia ini sedang memulai hal-hal baru dalam hidupnya. Mungkin karir baru, usaha baru, menjalani kehidupan yang baru, entah apalah pokoknya baru dia mulai. Aku lihat di sini. Ya, sehingga itu juga yang mungkin masih belum bisa dia berikan komitmen jangka panjang dengan kamu atau hubungan jangka panjang dengan kamu. Makanya di sini dia tiba-tiba ngilang atau tiba-tiba belum berani untuk kasih kamu komitmen atau kepastian ya, karena ini ya, dia itu masih memulai dari nol lagi gitu loh. Ya, dia ini masih memulai dari nol lagi. Tapi tenang aja, kalau keinginan untuk berkomitmen ada. The Magician. Memang dulu dia ini belum siap untuk berkomitmen, tapi kalau untuk kedepannya sebenarnya ada niatan untuk berkomitmen dengan kamu. Ya, pengen ada hubungan yang jangka panjang dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin sekali menyelesaikan masalah yang memang sempat ada di hubungan kalian. Apapun itu, pengen banget menyelesaikan masalah di hubungan kalian karena dia juga pengen adanya komitmen di hubungan ini. Ya, cuman butuh waktu. Saat ini dia butuh untuk menyelesaikan hal-hal baru yang sedang dia mulai ini, yang baru dia mulai ini. Ya. Terus itu juga kan aku bilang tadi itu dia ini adalah komunikator yang buruk ya. Komunikator yang buruk. Nah, nih ada Ace of Swords. Saat ini pun dia itu lagi mencoba untuk belajar atau mencari metode bagaimana cara berkomunikasi yang intens dari waktu ke waktu gitu. Gimana sih cara berkomunikasi yang baik tuh? Nih, sedang dia cari caranya gitu. Mungkin dia lagi belajar untuk berani mengungkapkan pikiran dia. Terus mungkin yang tadinya orangnya canggungan ya, orangnya tremoran itu, nah pengen coba nih gimana agar ngomong sama orang itu nggak tremoran kayak gitu ya, yang kayak gitu. Sebenarnya dia ini sedang melakukan suatu perubahan, tapi memang lambat banget, energinya nggak kayak kamu. Kalau kamu kan satu-satu, kalau dia itu enggak, lambat gitu ya. Jadi sebenarnya gitu sih kalau aku lihat ya, ada, cuman lambat gitu. Lambatnya tuh selambat-lambatnya. Ya, lambat banget aku lihat sini ya. Jadi makanya kelihatannya kayak ini orang gerak nggak sih gitu, masih hidup nggak sih gitu, saking lambatnya ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu memaksakan untuk tetap balik lagi sama dia, aku lihat ya kamu di sini yang kalah ya. Aku lihat di sini kamu yang kalah, kamu yang akan mendapatkan kekecewaan lagi. Tapi kalau misalkan kamu mau coba ya nggak apa-apa, silahkan. Karena aku lihat di sini ambisius kamu besar banget dan keoptimisan kamu itu kuat banget gitu ya. Jadi
kayak sulit untuk bisa mematahkan keoptimisannya kamu. Jadi kalau kamu mau mencoba dengan dia kembali, ya silahkan gitu ya, nggak apa-apa, dicoba silahkan. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Jadi energinya seperti ini, dia itu sedang memulai kembali hidup dia dari nol. Kalau dibilang mau komitmen, iya mau, cuman aku lihat di sini ya dia benar-benar energinya lambat ya. Dia juga ingin kok memperbaiki masalah di antara kalian, bahkan aku lihat di sini dia sedang siap untuk apa ya, menghadapi amarahmu ketika nanti kalau dia sudah siap menghadapi permasalahan yang ada gitu ya. Karena aku lihat di sini juga bakalan akan ada pertengkaran baru lagi nih ya. Dia tahu itu, dia tahu, karena dia tahu karakter kamu, orangnya kan satset gitu ya. Jadi secara emosional tuh menggebu-gebu gitu. Dia tahu, cuman ya itu, dia juga harus bisa belajar berkomunikasi yang baik gitu. Oke, untuk zodiaknya dari sisi kamu, aku lihat di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada apa ini namanya, Cancer. Dari energi dia ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini ya. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, so berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak aja ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.